Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan membahas IPS KD 3.1 4.1 tema 8, yaitu karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik di wilayah negara-negara di Asia Tenggara. Anak-anak, ini merupakan peta Asia Tenggara, ya. Kawasan Asia Tenggara secara astronomis terletak di antara 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak geografis Asia Tenggara yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia ya di bagian sini dan benua Australia di bawah sini. Kalau kamu lihat di peta yang lengkap akan tahu wilayah atau letaknya benua Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia kawasannya di sini dan Samudra Pasifik di sini. Berdasarkan letak geografis ini, Asia Tenggara ini dikatakan sangat strategis ya, karena merupakan jalur lintasan internasional, hubungan lalu lintas dan jalur komunikasi antar bangsa-bangsa di 5 benua. Nah, Asia Tenggara ini juga dilewati garis khatulistiwa, maka memiliki iklim tropis yang salah satu cirinya adalah memiliki curah hujan yang banyak dan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Maka rata-rata pada umumnya wilayah di Asia Tenggara ini penduduknya merupakan petani, maka dikatakan sebagai negara-negara agraris. Itu mayoritasnya berpenghasilan sebagai petani atau dari bidang pertanian. Anak-anak, apa sih letak geografis? Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan kedudukannya di antara wilayah-wilayah lain. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Sedangkan garis lintang itu adalah merupakan garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Garis lintang 0 derajat disebut juga garis ekuator atau garis khatulistiwa. Dan garis bujur adalah garis khayal yang membagi bumi ini menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Ya. Garis bujur 0 derajat itu ditetapkan melintasi kota Greenwich di Inggris, dan ini merupakan tempat sebagai pedoman pembagian waktu di dunia atau secara internasional. Maka kalau kalian seringkali melihat di TV atau di internet dan sebagainya, ada waktu di belakangnya ditulis GMT, itu berarti waktu Greenwich ya. Greenwich Mean Time ya. Nah, ini adalah merupakan karakteristik wilayah Indonesia. Sama letak geografis wilayah Indonesia sama juga dengan letak Asia Tenggara ya, karena memang salah satu bagian dari anggota negara-negara Asia Tenggara. Nah, Indonesia juga dilewati oleh dua pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, sehingga banyak memiliki gunung berapi. Wilayah Indonesia itu terluasnya terdiri dari dua wilayah, yaitu daratan dan wilayah perairan. Dan wilayah perairan ini sangat luas yang dimiliki oleh Indonesia. Secara astronomis, letak Indonesia yaitu antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan juga secara garis bujur itu antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya. Kalau di Indonesia ini letaknya antara lintang utara, lintang selatan ya, karena memang wilayah Indonesia itu terbelah oleh garis khatulistiwa. Ada yang letaknya ada di sebelah selatan, maka berdasarkan lintang selatan, dan di sebelah utara berdasarkan disebut lintang utara. Nanti kalau negara-negara lainnya kamu tidak usah bingung, karena mereka letaknya ada di sebelah utara khatulistiwa, maka semuanya pakai lintang utara begitu. Nah, berdasarkan garis bujur yang sangat luas tadi untuk pembagian waktu di Indonesia, itu berdasarkan Kepres nomor 41 tahun 1987, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat yang terdiri dari Pulau Jawa, Pulau Madura, Sumatera, dan Provinsi Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah.
Ya, ini memiliki selisih waktu 7 jam dengan waktu Greenwich. Ya. Terus waktu Indonesia Tengah atau biasanya singkat WIHK gitu ya. Ini terdiri dari Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur. Nah, yang terakhir adalah waktu Indonesia bagian timur atau WIT, ya. Ini meliputi Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Ini memiliki selisih waktu antar waktu ini ya. Ini memiliki selisih waktu 1 jam, memiliki 1 jam. Tapi kalau juga Indonesia Barat dengan Indonesia Timur berarti memiliki selisih waktu 2 jam. Selanjutnya kita lihat negara-negara tetangga di Indonesia ya, negara-negara Indonesia. Yang pertama adalah Malaysia. Ya, kalian lihat ini Malaysia ini terbagi menjadi 2 wilayah ya. Yaitu wilayah Malaysia Barat yang meliputi Jazirah Malaya ya, yang ada di Jazirah Malaya, dan yang Indonesia Timur atau Malaysia Timur, maaf ya, Malaysia Timur itu terdiri dari Sarawak dan Sabah, ini yang ada di Pulau Kalimantan ya. Itu. Nah, secara geografis Malaysia dibagi 2, yaitu barat dan timur, tadi sudah dijelaskan kan. Secara astronomis, wilayah barat ini terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 104 derajat 02 bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Sedangkan yang bagian timur ini terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat titik 41 bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Nah, wilayah Malaysia ini sebagian besar merupakan pegunungan yang ada di wilayah bagian barat ya. Bagian barat ini terdapat gunung yang membujur ke barat laut dengan puncak tertingginya adalah Gunung Tahan, sedangkan yang di wilayah timur ini ya sebagian besar pegunungan juga dengan puncak tertingginya yang terkenal adalah Gunung Kinabalu. Nah, kita lihat selanjutnya adalah Singapura. Nah, ini adalah peta Singapura ya. Singapura secara astronomis terletak di antara 1 derajat titik 11 lintang utara dan 1 derajat titik 28 lintang utara dan 103 derajat titik 38 bujur timur, 104 derajat titik 2 bujur timur. Nah, wilayah Singapura ini sangat sempit ya. Mungkin kalau kalian yang sudah pernah ke sana mungkin tahu ya. Nah, untuk memperluas wilayahnya ini ya, Singapura ini menguruk pantai ya dengan pasir yang diimpor dari Indonesia waktu itu ya untuk dijadikan pulau buatan. Nah, wilayah Singapura ini memang karena sempit ya, ini wilayahnya hanya sekitar 664 km persegi, itu hampir sama dengan luas Jakarta ya. Selanjutnya kita lihat Filipina. Nah, Filipina ini negara kepulauan juga ya. Nah, secara astronomis Filipina terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 116 derajat bujur timur sampai 128 derajat bujur timur. Wilayahnya berupa hamparan kepulauan ya yang dibagi menjadi 4 ya, yaitu Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Pulau Visayan, dan Kepulauan Palawan dan Sulu. Nah, wilayah Filipina ini banyak gunung berapinya yang masih aktif karena terletak di daerah pegunungan muda Sirkum Pasifik ya, yang melewati wilayah Filipina ini yang menuju ke Indonesia juga ya. Nah, selanjutnya kita lihat Thailand. Nah, ini adalah posisi wilayah Thailand ini yang hijau ini ya. Nah, letak astronomis Thailand antara lain 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara
dan 97 derajat bujur timur sampai 106 bujur timur. Nah, wilayah barat utara dan barat daya merupakan daerah pegunungan, ya. Yang puncak tertinggi yang pegunungan di utara itu terkenalnya adalah Gunung Doi Itananon, dan sedangkan di perbukitan daya adalah Gunung Soidautai, dan di timur terdapat pegunungan Kapur, yaitu pegunungan plato, dan di bagian selatan dan tengah berupa dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Chao Phraya. Nah, selanjutnya kita lihat adalah Brunei Darussalam. Ya, ini wilayah Brunei Darussalam ini juga masih ada di Pulau Kalimantan, ya, berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia Timur, ya. Nah, letak astronomisnya di antara 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur. Nah, wilayah Brunei ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Ya, bagian barat merupakan dataran rendah yang berawal dan berbukitan, sedangkan bagian timur merupakan berbukitan dan dataran tinggi. Nah, di Brunei ini, ya, memiliki sumber daya alam yang besar, terutama yaitu dari tambang minyak bumi, ya. Maka di Brunei Darussalam ini karena penghasilnya terutama adalah dari tambang minyak bumi, maka mendapat sebutan negara petroleum dolar, ya. Nah, dan Brunei Darussalam ini juga merupakan negara terkaya di Asia Tenggara, ya. Oke, selanjutnya Vietnam. Nah, kalian perhatikan ini letak astronomi Vietnam di antara 102 derajat bujur timur sampai 110 derajat bujur timur dan 8 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara. Kalian perhatikan, Vietnam ini terletak di dataran Asia yang dikenal dengan dataran Indochina, ya. Nah, letaknya itu di daerah yang sempit dan panjang. Ini kalau kamu lihat, ya, bentuknya memanjang begitu, ya. Ini di antara aliran Sungai Mekong dan Sungai Merah, ya. Ini merupakan wilayah negara Filipina. Wilayahnya itu secara geografis itu sebagian besar merupakan pegunungan, ya, yang meliputi pegunungan utara dan pegunungan enam. Gunung tertinggi yang ada di Vietnam disebut adalah Gunung Phan Xipang. Mata pencarian dari penduduk Vietnam ini terutama adalah bidang pertanian, karena Vietnam merupakan salah satu lumbung padi di Asia Tenggara juga, ya. Nah, selanjutnya kita lihat adalah Laos. Oke, Laos secara astronomi terletak di antara 16 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Nah, Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut dan hampir seluruh provinsinya dialiri oleh Sungai Mekong. Kalian perhatikan saja, ini nggak memiliki batas laut, ya, karena ini berbatasan dengan Thailand, yang di selatan ini berbatasan dengan Kamboja, yang sebelah sini berbatasan dengan Vietnam, sebelah utara ini berbatasan dengan Myanmar. Tidak ada dia batas lautnya, ya. Ini adalah negara Laos. Selanjutnya adalah Kamboja. Nah, wilayah Kamboja juga merupakan negara yang terletak di kawasan semenanjung Indochina yang terdiri dari pegunungan, ya, dan juga dataran rendah. Secara astronomis letaknya adalah 8 derajat lintang utara dan sampai 14 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 107 bujur timur. Nah, wilayahnya ini telah juga masuk di dataran semenanjung Indochina, ya, sama dengan tadi Vietnam tadi, ya. Selanjutnya Myanmar.
Ya, ini adalah negara Myanmar ya. Secara astronomis ini adalah letak Myanmar antara 9 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 100 derajat bujur timur. Nah, Myanmar ini pada mulanya itu bernama Burma ya. Nah, dan berganti menjadi nama Myanmar itu pada tahun 1989 ya. Dan ini merupakan negara ASEAN yang letaknya paling utara. Ini langsung berbatasan dengan negara-negara lain di Asia ya. Oke. Selanjutnya kita lihat Timor Leste. Ya, Timor Leste ini atau dulu itu Timor Timur ya, waktu masih menjadi provinsi Indonesia. Ini dulu pernah menjadi provinsi Indonesia ya. Ini adalah merupakan letak astronomisnya antara 8 derajat lintang selatan dan sampai 10 derajat lintang selatan. Ini di lintang selatan semua ya, karena memang di sebelah selatan garis khatulistiwa letaknya. Dan di antara 124 derajat bujur timur sampai 127 derajat bujur timur. Nah, wilayah Timor Leste ini berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Ini. Dan wilayah alamnya itu sangat gersang ya, karena hanya terdiri dari padang rumput dan stepa. Nah, selanjutnya Papua Nugini. Nah, ini Papua Nugini secara astronomis di antara 1 derajat lintang selatan sampai 12 derajat lintang selatan. Ini juga di sebelah selatan khatulistiwa, makanya wilayahnya di antara lintang selatan semua, dan antara 141 derajat bujur timur sampai 157 derajat bujur timur. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Provinsi Papua ya, salah satu wilayah Indonesia ya. Dan wilayahnya ini terdiri dari pegunungan dan dataran rendah yang berawal-awal. Nah, anak-anak, selanjutnya secara karakteristik bentuk peta daratan di Asia Tenggara itu dibedakan menjadi 4 ya, yaitu kalau kalian perhatikan di sini adalah compact ya. Kalau compact itu adalah yang bersifat hampir seperti lingkaran ya. Ini bentuknya hampir seperti lingkaran, makanya ada yang mengatakan bahwa Kamboja itu negaranya bentuknya seperti piring begitu ya. Nah, yang kedua adalah fragmented ya, yaitu bersifat kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya adalah Indonesia. Kalau kamu lihat lagi ya seperti Filipina juga kepulauan yang terpisah-pisah. Terus elongated ya, yaitu bentuknya memanjang ya. Ini memanjang. Contohnya adalah ini adalah Vietnam ya, kamu bisa lihat lagi data yang di atas ya. Dan yang terakhir adalah protruded ya, yaitu bentuknya lebih kompleks ya, beragam ya. Ini ada agak bulat-bulatnya, ada panjangnya ya. Dan bentuknya itu menyerupai tangan. Contohnya adalah wilayah Thailand dan wilayah Myanmar. Anak-anak, selain karakteristik tersebut, kita bisa lihat juga kondisi sosial ya, serta kebersihan dan kesehatan lingkungan di negara-negara ASEAN. Ini berdasarkan tabel di sini kamu bisa lihat ya. Perangkatnya, ini nama-nama negaranya. Indonesia itu peringkat 6 terbersih di ASEAN dan peringkat tersehat nomor 4 juga di ASEAN. Nah, kalau kalian perhatikan ini Singapura, ya ini bersih, tersehat ya. Memang Singapura ini adalah negara anggota ASEAN yang juga masuk urutan 10 besar peringkat dunia, yaitu urutan ke-5 sebagai negara terbersih di dunia dan urutan ke-8 sebagai negara tersehat di dunia. Nah, mungkin kalian sebagai generasi penerus harus bisa meningkatkan hidup bersih dan hidup sehat supaya Indonesia ini juga nanti akan menjadi peringkat 1, bahkan sebagai peringkat 1 dunia bisa ya. Tergantung kalian sebagai generasi penerus bisa melakukan atau tidak. Baiklah anak-anak, demikianlah untuk pembahasan hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.
Semoga sukses selalu. Tuhan memberkati.